Halo Sobin, Sobat Bina Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang cemerlang dengan membaca dan mengkaji Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sumber ilmu yang paling penting bagi umat Islam adalah Quran. Kecemerlangan tidak dapat dipisahkan dari Quran karena Quran adalah petunjuk. Tanpa petunjuk, manusia akan sesat dan menyimpang. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang lebih lurus, aqwam, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Allah memberi sifat Quran sebagai petunjuk yang aqwam. Di dalam Jami' li Ahkam Al-Quran, Imam Qartubi berkata, kalimat aqwam maksudnya adalah jalan yang paling benar, paling adil, dan paling tepat. Mereka yang menjadikan Quran sebagai sumber rujukan, kesejahteraan, dan ketenangan akan menaungi mereka. Quran adalah peta. Jalan menuju kecemerlangan memerlukan peta. Peta yang diperlukan umat Islam adalah Quran. Karena Quran adalah peta yang lengkap, tidak ada bengkok di dalamnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Quran dan tidak mengadakan sesuatu yang bengkok di dalamnya. Untuk dapat memahami peta ini, umat Islam harus membaca dan memahami isi Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah berfirman, apakah mereka tidak tadabbur Quran? Sekiranya Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan pertentangan pemikiran yang banyak di dalamnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah memerintahkan kepada mereka agar menelaah isi Quran dan melarang mereka berpaling dari Quran. Allah juga memerintahkan kepada mereka agar memahami maksud ayat-ayat Quran yang begitu halus lafaznya serta penuh kebijaksanaan. Beberapa sebab yang menutup atau menghijab hati seseorang dari memahami Quran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlalu fokus pada huruf, sebutan, dan makhraj. Yang kedua, fanatik terhadap suatu pegangan dan pendapat yang pernah didengarnya sehingga hatinya tertutup dari kepemahaman yang lebih mendalam tentang Quran. Yang ketiga, kekal berada dalam dosa sehingga hatinya menjadi gelap dan berkarat. Hal ini disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Fisiologi Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, Quran merupakan penawar dan rahmat bagi mereka yang beriman. Di dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa disebutkan, syifa maksudnya adalah penawar yang dapat menghilangkan syak, nifak, penyelewengan, kelemahan, dan penyakit dalam hati. Quran juga adalah rahmat yang dapat menghasilkan iman, hikmah, dan kebahagiaan. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya jika di dalam rumah dibaca Quran, maka akan lapang penghuni rumah tersebut. Banyak kebajikan di dalam rumah itu dan akan datang para malaikat ke rumah itu dan akan keluar setan dari rumah itu. Sebaliknya, rumah yang penghuninya tidak membaca Quran, maka rumah itu akan mendatangkan kesempitan bagi penghuninya. Di samping itu, kebajikan akan berkurang, para malaikat akan keluar, dan setan akan masuk ke dalam rumah itu. Dr. Ahmed El-Kadi
dari Klinik Akbar di Panama City, Florida, melakukan sebuah penelitian. Beliau mengadakan penelitian tentang dampak mendengarkan bacaan Quran terhadap denyut jantung, tekanan darah, saraf, dan otot. Beliau menemukan bahwa mereka yang mendengar bacaan Quran, termasuk dari kalangan non-Muslim dan bukan bangsa Arab, akan mengalami perubahan fisiologi positif di dalam diri mereka. Penelitian ini dimuat dalam Islamic Perspective in Medicine oleh Dr. Shahid Altar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.